welcome back to Miss Dias RD channel with me Miss Dias. Ya, masih sama Miss Dias. Tenang aja, kamu masih di channel kesayangan warga bumi dan sekitarnya, channel Miss Dias RD. Ya, thank you banget buat kamu yang udah nonton video-video di channel Miss Dias. Dan kali ini kamu lagi nonton video tentang 9 cara membuat presentasi dengan durasi 5 menit. Jadi presentasi ini spesifiknya Miss Dias khususkan untuk presentasi sidang skripsi atau ujian skripsi. Ya, jadi selama pengerjaan skripsi pastinya kamu sangat berproses dan kadang-kadang prosesnya agak berliku dan panjang. Dan itu kenapa kalau kamu membuat skripsimu sendiri, kamu jadi tahu detail dari skripsimu dengan tanpa celah gitu loh. Karena kamu yang nulis, masa kamu nggak tahu isi skripsimu kayak gimana? Nah, ketika itu terjadi, sampai pada saat ujian skripsi, kamu akan pengen banget gitu sharing apa aja sih yang sudah kamu lakuin ketika kamu penelitian skripsimu itu, lalu findingnya apa aja. Jadi kamu ingin menyampaikan itu secara detail. Tapi keinginanmu untuk menyampaikan semua itu secara detail terhalang oleh durasi. Jadi ya karena yang ujian skripsi hari itu bukan kamu aja, yang punya kepentingan hari itu bukan kamu aja. Dosen-dosen pengujimu juga pastinya lagi sibuk banget. Ya, jadi itu kenapa ujian atau sidang skripsi punya durasi. Ya, khususnya presentasinya biasanya durasinya di angka 5 menit sampai mungkin 10 menit. Nah, dia mau ngomongin PowerPoint dengan durasi 5 menit. Lalu kamu pasti komplain, gila aja presentasi skripsi setebal itu selama 5 menit gitu, gila gak sih tuh presentasi skripsi tebal 5 menit? Tenang, itu gak gila, itu biasa aja. Karena dia sempet nonton ujian terbuka dokter yang durasinya 2-3 menit dan itu happen gitu, terjadi dan semua bertepuk tangan dan semuanya jelas isi dari disertasi yang tebal itu diungkapkan dalam 2-3 menit aja. So, itu juga mungkin terjadi di ujian skripsimu yang durasinya 5 menit. Oke, jadi yuk kita mulai aja dari cara yang pertama. Bagaimana kamu membuat presentasi yang durasinya selama 5 menit. Oke, yang pertama pastinya baca ulang skripsimu. Pastikan kamu ngerti banget sebenarnya inti dari skripsimu itu apa. Ya, intinya loh ya, cari main idenya aja pada setiap chapter gitu. Ya, detailnya kamu keep dulu buat dirimu. Kita cari main idenya. Oke, yang kedua, setelah kamu baca ulang lalu kamu ngerti banget main idea setiap bab, bukan setiap paragraf loh ya, setiap bab, maka saatnya kamu meringkas. Bab 1-5 itu isinya apa gitu ya. Meringkas. Oke, biasanya ngeringkas itu 10% daripada isi keseluruhan. Ya, kalau kamu ini 10-30% lah daripada isi keseluruhan. Ya, kamu peres deh tuh yang tebal itu, jadi ya, cari intisarinya aja. Dan biasanya kamu bisa mendapatkan hasil perasan atau hasil ringkasan dari bab 1-5 ini di abstrak. Oke. Jadi sebenarnya sudah kamu lakukan tapi kamu suka lupa gitu. Bahwa chapter 1-5 sudah diwakili di abstrak. Oke. Jadi ingat, kalau kamu ditanya singkatnya bagaimana sih penelitianmu, itu sebenarnya sudah ada jawabannya di abstrak. Oke. Lalu cara yang ketiga, ya step yang ketiga yaitu setelah kamu baca ulang, lalu kamu ngeringkas bab 1-5, lalu buatlah PowerPoint sesuai abstrak. Kalau Miss Dias mah sesuai abstrak aja bikin PowerPoint karena itu memang udah intisarinya daripada isi skripsi atau isi penelitian kita gitu. Oke, itu. Lalu yang keempat, ya, yang keempat. Oke. Jadi kalau kamu bersikeras mau bikin ya skripsi berdasarkan bab 1-5, oke, ya, bukan berdasarkan abstrak seperti yang Miss Dias kasih cara cepatnya tadi adalah fokuslah di bab 1, 3, dan 4. Nah, terus kamu nanya, terus bab 2 sama bab 5 apa kabar Miss? Kita nggak isi gitu. Well, jadi
secara tidak langsung kamu sebenarnya sudah menyentuh bab 2 di bab 1. Pasti kamu sedikit akan ngomongin teori kan ya, di bab 1 menyentuh teori siapa sih yang kamu pakai di penelitian itu sudah sebenarnya. Tapi detailnya ada di bab 2 memang. Nah, kita cuma punya durasi 5 menit. Kamu nggak bisa ngomongin detailnya di presentasimu. Ya, mungkin itu akan terjadi di diskusi misalnya nanti. Oke. Jadi tenang, sabar. Bab 2 itu sebenarnya sudah diomongin sedikit di bab 1 dan itu cukup. Ya, sebagai pendahuluan. Lalu bab 5 apa kabar, Miss? Masa kita nggak nyimpulin? Oh, pastinya kita simpulin. Karena kamu nanti akan punya slide kesimpulan, conclusion. Ya, disitulah kamu cantumkan isi dari bab 5. Ingat, tidak dalam paragraf-paragraf, tapi cukup dalam 1 kata atau 2 kata cukup. Oke, tidak usah lagi mengeluarkan data-data dan lain sebagainya. Cukup kesimpulan 1 kalimat atau 2 kalimat gitu ya. 1 kalimat kesimpulan, 1 kalimat saran gitu misalnya. Sesimpel itu karena durasinya adalah 5 menit. Nah, kalau Miss Dias ilustrasikan, kira-kira slide-nya akan ada cuma 6 slide ya. Slide pertama cover ya, yang isinya identitas dan judul skripsimu itu. Terus slide kedua pendahuluan bab 1, lalu slide ketiga metode bab 3, lalu slide keempat findings ya. Itu bab 4, lalu dan yang slide kelima itu adalah kesimpulan ya, conclusion dari semua presentasimu, dan yang terakhir slide ke-6 adalah terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya intinya itu cuma ada 4 slide ya. Slide pertama kan cover, yang terakhir itu adalah thank you gitu aja. Oke, jadi jangan banyak-banyak ada slide ya, takutnya kamu sibuk mencet tombol next atau enter, jadinya kamu lupa sama inti dari presentasimu seperti itu. Oke, kita sampai di step yang kelima. Step yang kelima yaitu turunkan egomu. Oke, saya tahu kamu tahu banget sama seluruh detail dari skripsimu. Tapi ingat, kamu punya 5 menit aja buat presentasi. Tenang aja, isi detail daripada skripsimu akan diulas nanti saat sesi diskusi atau tanya jawab dari penguji ke kamu. Jadi ya don't worry, kamu akan punya nanti waktu untuk menjelaskan detailnya gimana sih gitu ya. Yang penting intinya sudah kamu sampaikan pada presentasi 5 menit itu. Jadi turunin egomu, jangan pengen ngungkapin semuanya. Saya tahu kamu pintar, saya tahu kamu menguasai skripsimu, tapi tenang, 5 menit aja dulu. Habis itu silahkan deh dibabat, dijawab semua pertanyaan dari pengujimu. Oke? Sabar, tenang ya. Dan yang keenam ya, step yang keenam yaitu siapkan data lengkap dalam folder. Oke, skripsimu boleh terdiri dari 6 slide, tapi data lengkapmu juga kamu harus siapkan. Walaupun presentasinya 5 menit, data lengkapnya siapkan dalam folder terpisah. Ya, atau folder jadi satu sama slide-nya itu it's okay. Jadi ketika diminta data, ketika diskusi kamu siap. Oke. Yang ketujuh, ketika membuat PowerPoint 5 menit itu, jangan terlalu banyak animasi atau gambar-gambar yang nanti, animasi gambar efek gitu ya, efek tulisan yang muter-muter atau slide-nya gimana gitu ya, itu tolong dikurangi, bikin sesederhana mungkin gitu ya, agar slide-mu ketika dibuka itu lebih cepat dan lebih gampang, sehingga itu tidak menjadi salah satu kesalahan teknis atau ya trouble teknis ya yang terjadi saat presentasi 5 menitmu. Kan lumayan itu beberapa detik mengganggu presentasi dan mengurangi waktu presentasi. Oke, jadi be calm, be simple gitu ya. Dan ke-8, jadi walaupun itu presentasi 5 menit, slide-nya cuma 6 ya, kamu jangan ngomong terlalu cepat. Oke, itu kenapa? Jangan ngomong terlalu cepat, itu biasanya terjadi kalau isi dari presentasimu itu banyak. Nah, kalau isi dari presentasimu yang slide-slide-nya itu ringkas, simple, lugas, maka kamu tidak perlu ngomong cepat-cepat gitu. Semuanya akan
slow but sure gitu. Jadi kamu presentasi aman gitu tapi selesai 5 menit gitu. Intinya isinya jangan terlalu padat. Makanya saya bilang jangan isi paragraf di dalam PowerPoint-mu. Cukup poin-poinnya saja, atau kalau kamu mau kalimat, 1 kalimat gitu, 2 kalimat gitu, bukan paragraf gitu. Apalagi teks itu gila banget. Oke, itu baru gila. Oke. Nah, itu kemudian yang terakhir. Nah, ini penting banget yang terakhir. Tarik nafas. Oke. 5 menit itu cukup. 5 menit itu cukup, oke? Jadi kamu jangan khawatir, kamu pasti akan segera menyelesaikan 5 menit itu. 5 menit itu akan segera berlalu, dan ya saatnya kamu memuaskan egomu untuk mengungkapkan bahwa kamu tahu betul isi dari skripsimu itu saat discussion session, saat tanya jawab dengan penguji. Oke, jangan khawatir, 5 menit itu cukup. Oke, good luck buat presentasi 5 menitmu. Saya yakin kamu bisa menekan egomu dan mengintisarikan semua isi dari skripsi atau penelitianmu yang tebal itu. Oke, good luck, good luck, good luck. Peluk cium dari Miss Dia. See you on the top. Bye-bye.